Assalamualaikum. Assalamualaikum Via. Waalaikumsalam Ibu. Ya, duduk ya nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Wah, senang sekali mendengar kabarnya Via baik. Nah, tadi sempat sarapan kan? Iya Ibu, sedikit. Ya bagus. Yang penting perut itu bisa terisi dulu supaya bisa lebih fokus kan. Nah, hari ini kita itu cuma mau ngobrol santai aja. Nah, di sini Via bisa ceritakan apa yang ingin disampaikan. Semua cerita yang Via sampaikan di sini semuanya itu bersifat rahasia. Jadi Via nggak perlu khawatir. Ya nak. Iya Ibu. Ya, nah tujuan pertemuan kita hari ini itu di sini Ibu bukannya mau menilai atau menghakimi Via. Nah, di sini Ibu cuman mau membantu bagaimana Via bisa memahami dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Via, terkhusus pada soal kebiasaan Via mengenai bolos sekolah. Nah, gimana? Via bersedia nggak ngobrol jujur dengan Ibu? Iya Ibu, saya mau coba. Tapi sebelum itu Via tanda tangani dulu ya surat persetujuan konseling kita hari ini. Iya. Sudah Ibu. Oke. Nah, terima kasih sudah mau niat untuk terbuka. Nah, sekarang saya Ibu ingin tahu apa sebenarnya yang biasa membuat Via itu memilih untuk bolos sekolah atau tidak masuk sekolah. Begini Bu, kadang saya merasa malas saja Ibu. Terus kalau ada pelajaran yang saya tidak suka, saya mending keluar atau tidak masuk sekalian. Jadi lebih baik karena lebih merasa malas ya dan nggak suka sama pelajaran tertentu. Iya Ibu, apalagi pelajaran matematika, saya suka stres duluan kalau tugas matematika Ibu. Ibu paham. Jadi kamu merasa jenuh dan takut nggak bisa mengikuti pelajaran tersebut. Iya Bu, saya juga kadang malu Bu kalau tidak bisa jawab pertanyaannya Ibu guru Ibu. Iya, wajar banget kok. Banyak siswa yang mengalami perasaan seperti kamu. Tapi saya penasaran, apa yang memutuskan kamu untuk bolos? Apakah apa sih yang kamu rasakan pada saat itu? Awalnya lega Ibu, kayak bebas gitu, tapi pas lihat teman-teman masuk saya juga merasa bersalah begitu. Ya. Jadi di sini kamu punya dua perasaannya. Yang pertama itu kamu merasa bebas karena kamu lega, tapi kamu juga merasa bersalah. Iya Ibu, begitu. Nah, biasanya kamu ngapain aja sih kalau bolos? Kadang nongki Bu di warkop sama teman-teman, biasa juga di rumah masing-masing, tapi nobar sama teman-teman online begitu Ibu. Nah, sekarang coba Via pikirkan, menurut Via apa dampak dari kebiasaan Via hari ini? Apa dampaknya kalau kebiasaan Via ini terus berlanjut? Ya mungkin nilai saya turun Ibu, terus ibu sama Pak Guru juga marah sama saya. Betul. Nah, Via mau ndak nantinya itu lulus dengan nilai bagus? Mau ndak? Mau Ibu. Bagus. Nah, betul kamu bilang kan mau ini lulus dengan nilai bagus. Nah, tapi kalau Via sering bolos, kira-kira akan tercapai tidak? Sepertinya tidak Ibu. Menurutmu apakah bolos ini lebih banyak membantu kamu atau malah merugikan kamu sendiri? Kalau dipikir-pikir Ibu, merugikan sih, merugikan sekali.
Saya senang kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang bisa Via lakukan supaya Via nggak bolos lagi? Mungkin saya harus coba lebih semangat Ibu untuk masuk ke sekolah. Terus minta bantuan teman buat ini ngajarin pelajaran yang saya tidak paham begitu. Nah, itu ide bagus karena kamu bisa meningkatkan semangat kamu dan dengan cara mencari dukungan teman, begitu kan maksud kamu? Iya Ibu, begitu. Ya. Nah, kalau kamu setuju, ayo kita tuliskan hal-hal yang bisa kamu lakukan supaya kamu nggak bolos lagi. Nah, yang bisa kamu tuliskan itu ada di LKPD-nya Ibu. Silakan ditulis apa yang membuat kamu supaya kamu gak bolos lagi. Apa motivasi kamu? Bagaimana caranya? Terus yang kedua apa? Sudah Ibu. Wah, berangkat lebih pagi, belajar bareng teman, nggak ikut ajakan teman. Wah, luar biasa. Nah, rencananya Via ini tuh realistis sekali. Nah, dari 3 hal ini, dari berangkat sekolah lebih pagi, belajar bareng teman, nggak ikut ajakan teman. Nah, menurut Via apa strategi yang paling menantang untuk dijalani? Mungkin yang nomor 3 Ibu. Kadang saya tidak bisa menolak ajakannya temanku Ibu. Iya, tantangan itu besar. Tapi kamu bisa belajar dengan bilang enggak dulu dengan cara halus. Enggak harus kamu bilang enggak dulu deh, aku enggak ikut, mau ini mau itu. Nah, kamu mungkin bisa menjawab misalnya dengan aku nggak ikut dulu ya teman-teman, aku mau ikut pelajaran dulu, nanti kita ngobrol lagi. Nah, gimana, kamu berani coba nggak? Iya Bu, nanti saya coba. Bagus. Nah, perubahan itu nggak harus sempurna, nggak harus secara instan. Yang penting Via itu mau konsisten dan mau berproses. Nah, oke. Sebelum kita akhiri proses konseling kita hari ini, Ibu mau merangkum sedikit ya. Jadi hari ini Via sudah bercerita tentang alasan kamu bolos, yaitu karena kamu malas, kamu juga tidak suka dengan mata pelajaran tertentu, kemudian kamu kadang takut ketika tidak bisa mengikuti suatu pelajaran tersebut. Nah, tapi kamu juga di sini menyadari bahwa perbuatan kamu itu salah. Nah, kemudian kebiasaan itu bisa menghindari, kemudian kebiasaan kamu itu bisa merugikan diri kamu sendiri, terutama prestasi kamu dengan hubungan kamu dengan guru mata pelajaran. Nah, dan kamu sudah punya 3 rencana hal yang kamu tuliskan tadi untuk berubah. Nah, betul kan? Iya Ibu, betul. Ya. Nah, saya sangat menghargai keterbukaannya Via hari ini. Itu langkah yang sangat luar biasa, di mana Via sudah mau menuliskan hal-hal yang bisa dilakukan supaya Via bisa berubah. Nah, saya percaya Via bisa menjalani komitmennya Via. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, Via bisa ke ruangannya Ibu. Nah, kita bisa bertemu lagi untuk membahas itu. Ya, Via. Siap Ibu, terima kasih sudah mau mendengar keluhan saya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga karena Via sudah berani jujur. Nah, Ibu yakin
Via bisa lebih rajin dan sukses di sekolahnya. Semangat ya. Ya Ibu, makasih Ibu. Saya Iya. akan berusaha Ibu. Iya, sampai bertemu lagi ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.